Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Duran Ambarita dari kelas PSPM 23C dengan NIM 42331111044. Di sini saya akan melakukan video tutorial, yaitu tutorial menggunakan aplikasi Jamovi dalam melakukan uji korelasi dan regresi berganda beserta efek size. Video ini merupakan bentuk tugas proyek dari mata kuliah Statistika Inferensial. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Prihatin Ningsih Berusagala atas kesempatannya untuk melakukan video ini. Dan sebelum kita masuk ke videonya, adapun isi dari video ini nanti adalah yaitu uji korelasi berganda menggunakan Jamovi, uji regresi berganda, dan mengetahui efek size dari data yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya kita bahas di dalam video dan Jamovi-nya. Baik, kita sekarang berada di beranda Jamovi, dan sebelum itu ya kita pasti harus punya data untuk dianalisis korelasi dan regresinya. Oke, maka dari itu kita masuk ke bagian titik garis 3 di atas di pojok kiri. Nah, kita special import dan kita masukkan data yang perlu kita analisis. Oke, sini kelihatan ya. Nah, yang tidak ada datanya kita hapus dulu kolomnya pada Jamovi. Baik, di sini kita sudah memiliki ada 4 data ya. Yang pertama itu ada belajar, yang paling kiri. Yang di tengah itu ada motivasi belajar, terus akses LMS atau akses aplikasi ya, aplikasi LMS, dan nilai matematika. Nah, di sini yang perlu kita uji itu adalah pengaruh dari ketiga prediktor, yaitu belajar, motivasi, akses MLS terhadap nilai matematika mahasiswa. Baik, di sini data di sini semuanya dalam bentuk continuous. Dan untuk belajar beserta akses LMS itu merupakan data jam per minggu. Oke, jam belajar per minggu. Contohnya yang data pertama itu 7,9 jam dalam satu minggu. Terus untuk motivasi merupakan motivasi belajar bukan dalam bentuk jam, tapi dalam bentuk skala 1 sampai 10 ataupun niat dalam bentuk 1 sampai 10. Dan di sini nilai matematika atau sebagai Y ya, sebagai variabel yang akan dipengaruhi dari ketiga prediktornya. Baik, untuk uji korelasi yang pertama itu kita masuk ke dalam regression, menu regression. Di sini terdapat correlation matrix. Oke. Dari keempat data continuous. Nah, di sini 4 data continuous bisa kita masukkan semua ke bagian kanan. Belajar kita masukkan ke kanan, motivasi belajar kita masukkan ke kanan juga, akses LMS kita masukkan ke kanan, beserta nilai matematikanya. Oke, untuk pemilihan di bawah kita bisa pilih correlation coefficient-nya, yaitu Pearson dan Spearman. Oke, untuk additional options kita hanya perlu report significance, dan untuk plotnya kita pilih correlation matrix dan statistik. Nah, dari sini kita masuk ke interpretasi hasil ujinya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dari matriks korelasi Pearson.
di sini, Pearson atau R. Hubungan antara belajar dan nilai MTK menunjukkan nilai R yaitu 0,687 dengan p-value yaitu 0,01. Nah, ini berarti terdapat hubungan positif kuat dan signifikan antara keduanya. Artinya, semakin tinggi skor belajar, semakin tinggi juga nilai matematika. Nah, untuk hubungan antara akses LMS dan nilai MTK juga menunjukkan korelasi positif ya teman-teman, yaitu korelasi positif sedang, sedangkan yang sebelumnya itu korelasi positif tinggi. Berarti akses LMS menghubungkan signifikan dengan nilai MTK meskipun kekuatannya tidak sekuat variabel belajar. Baik, kita masuk ke motivasi belajar. Nah, ini sebenarnya tidak signifikan pada taraf 0,05. Artinya secara sederhana, motivasi belajar belum menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan nilai matematika pada data ini. Oke? Nah, untuk hubungan sesama prediktornya di sini ya, sesama prediktor, belajar dengan motivasi belajar itu yaitu minus 0,132. Jadi P-nya itu 489 dan belajar dengan akses LMS P-nya itu 0,096 dengan R-nya itu minus 0,119 sehingga P-nya itu adalah 0,532. Nah, semua hubungan ini tidak signifikan sehingga tidak tampak korelasi antar variabel yang bebas kuat antara regresi, karena sebenarnya ini bagus untuk regresi karena mengurangi resiko multikolinearitas. Baik, kita lanjut ke analisis regresi berganda. Nah, dari data tadi kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression. Nah, di sini ada linear regression ya teman-teman. Nah, untuk variabel yang dipengaruhi atau nilai matematika atau Y-nya ya, kita masukkan ke dependent variable. Nah, untuk prediktornya kita masukkan ke covariates. Oke, kita masuk ke model builder. Nah, di model builder kita bisa memisahkan model-model ya teman-teman. Yang pertama, model dengan belajar saja. Kita tambah blok baru. Yang selanjutnya itu model dengan motivasi belajar, kita drag ke bagian sini. Dan kita tambah model baru dengan akses LMS. Oke, ketiga model sudah kita buat, kita lanjut ke assumption checks. Yang pertama sudah pasti autocorrelation test, collinearitas, normality, dan QQ plots ya. Bisa juga kita tambah residual plots jika diperlukan, tapi di sini juga sudah terlihat nanti bentukan datanya. Kita ambil Cook's distance untuk melihat outlier pada data kita. Dan selanjutnya itu kita masuk ke model fit. Nah, di model fit ini kita pilih R kuadrat, IC untuk melihat pengaruh, dan BIC juga, serta F-test. Oke. Untuk selanjutnya itu, untuk model coefficient kita tidak menggunakannya dalam uji regresi, dan untuk estimated marginal means-nya juga tidak kita gunakan dalam uji regresi. Nah, untuk save ini kita save Cook's distance untuk melihat outlier pada data kita nanti. Oke, jika semuanya sudah kita lakukan, kita akan lihat hasilnya pada kolom hasil. Dan kita akan lihat interpretasinya seperti apa. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Pada regresi berganda yang sudah kita lakukan sebelumnya, outputnya itu menunjukkan untuk model 1, R-nya itu 0,687 dan R kuadratnya 0,472.
Sedangkan di model 2 R-nya itu 0,793 dan R kuadratnya itu adalah 629. Dan untuk model 3 R-nya itu adalah 0,929 dan R kuadratnya itu 0,863. Artinya, pada model akhir, gabungan belajar, motivasi belajar, dan analisis LMS mampu menjadikan variasi nilai matematika. Sisanya yaitu 13,7%. Dijelaskan akan dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, uji kelayakan model akhir juga signifikan, yaitu F-nya 3,26 sama dengan 54,6 sehingga p-value-nya itu adalah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan ketika variabel bebas berpengaruh terhadap nilai matematika. Nah, persamaan regresi pada model 3 adalah yaitu nilai matematika 0,28 tambah 72 terus ditambah 2,16 untuk belajar dan tambah 2,50 untuk motivasi belajar dan tambah 1,54 untuk akses LMS. Di sini ya teman-teman, kelihatan di sini yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari interpretasi tadi bisa kita jelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan belajar diprediksi menaikkan nilai MTK sebesar 2,16 poin. Nah, untuk setiap kenaikan satu satuan motivasi belajar diprediksi menaikkan nilai MTK sebesar 2,50 poin. Dan untuk kenaikan satu akses LMS diprediksi menaikkan nilai MTK sebesar 1,54 poin. Semua koefisien pada akhir itu signifikan. Dari belajar itu 9,52 dengan p-value-nya 0,01, motivasi belajar 6,14 dan p-value-nya itu 0,001. Dan untuk akses LMS juga sama, yaitu nilai T-nya 6,67 dan p-value-nya itu kurang dari 0,001. Oke, di sini kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk model comparison atau perubahan model, di sini kita melihat dari model 1 ke model 2, nilai delta R kuadratnya adalah 0,157. Dan signifikan terhadap P, yaitu p-value-nya itu 0,002 di bawah 0, atau kurang dari 0,005. Dan untuk model 2 ketiga, nilai delta R-nya itu adalah 0,235. Dan itu juga signifikan terhadap p-value-nya, yaitu di bawah 0,005, bahkan di sini nilainya kurang dari 0,001. Oke. Kita masuk ke interpretasi dari effect size-nya. Nah, effect size itu dihitung dari model L kuadrat pada model akhir. Nah, untuk F kuadrat sama dengan untuk rumusnya itu F kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,863 dibagi 0,137 yang hasilnya itu 6,30 ya teman-teman, atau 6,30. Nah, nilai ini termasuk sangat besar, jadi secara praktis pengaruh gabungan ketiga variabel terhadap nilai matematika itu sangat kuat. Nah, untuk uji asumsinya, untuk uji normalitas pada Shapiro-Wilk, p-value-nya itu sama dengan 0,622 dan pada Kolmogorov-Smirnov p-value-nya itu 0,904. Untuk Anderson-Darling nilai p-value-nya adalah 0,582. Ini berarti residual berdistribusi secara normal. Nah, kelihatan di sini kan. Untuk uji heteroskedasitas. Nah, di sini pada tabel ini di sini jelaskan Brugsch-Pagan P-nya itu adalah 0,949.
Dan Goldfield kuan P-nya itu sama dengan 4,81 dan Harrison McCabe p-value-nya adalah 0,595. Sehingga di sini tidak ada gejala heteroskesiditasnya. Oke, untuk Durbin-Watson test untuk autokorelasinya sama dengan 2,41 ya teman-teman. DB statistik dengan p-value sama dengan 0,238. Nah, di sini menjelaskan tidak ada masalah autokorelasi yang berarti. Oke, untuk Cook's distance. Nah, di sini Cook's distance atau kesimpulan datanya tidak ada data yang berpengaruh karena di sini nilai maksimalnya itu adalah 0,271 atau di bawah 1 ya teman-teman. Kalau di bawah 1 artinya tidak ada outlier yang sangat berpengaruh atau tidak ada outlier ekstremnya. Nah, untuk QQ plotnya di sini kita bisa lihat sebaran data atau titik-titiknya ini mendekati garis, yang artinya datanya itu berdistribusi secara normal. Oke? Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa hasil analisis yang kita lakukan saat ini menunjukkan bahwa variabel belajar dan akses LMS memiliki korelasi positif signifikan dengan hasil nilai MTK-nya. Sedangkan motivasi belajar tidak signifikan pada analisis korelasi sederhana. Namun, pada analisis regresi berganda, ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai matematika dengan kontribusi penjelasan sebesar 86,3% ya, karena tadi data yang kurang itu cuma 13,7%. Model akhir yang kita lakukan di antara ketiga model tadi juga memenuhi asumsi normalitasnya. Asumsi homoskesiditas dan tidak menunjukkan masalah autokorelasi maupun observasi yang terlalu berpengaruh. Dengan demikian, model 3 merupakan model terbaik yang menjelaskan variasi nilai matematikanya. Baik, sekian video saya kali ini. Ada kesalahan kata maupun kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.